Jadi bagi saya, Prabowo sedang melakukan blunder besar. Saya secara pribadi menjadi pesimis terkait niat dan komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden. Semuanya hanya untuk kepentingan politik. Kalau alasan untuk menciptakan persatuan untuk perayaan 17 Agustus seperti yang dikatakan Menteri Hukum, maka lebih hancur sudah. Semua pejabat lakukan saja korupsi karena saat jelang HUT RI pasti ada peluang dapat pengampunan Presiden. Semua kader partai politik juga giatkan aja korupsi. Karena demi alasan persatuan, agar tidak ada partai yang jadi oposisi, pasti akan diberikan pengampunan dari Presiden. Di satu sisi, amnesti Hasto ini juga menunjukkan terang-terangan intervensi politik dari Prabowo. Karena Prabowo sebagai Presiden adalah jabatan politik. Amnesti adalah keputusan politik, bukan keputusan hukum. Prabowo juga dengan tidak sadar, atau mungkin sadar, sedang melakukan pelemahan kepada KPK. Karena KPK sudah bersusah payah menghadirkan bukti dan saksi yang terang menyatakan keterlibatan Hasto, yang membantu Harun Masiku dan turut terlibat dalam penyuapan. Semangat awal bahwa KPK akan bangkit sepertinya malah mendapatkan pelemahan. Dan pelemahan itu datang dari seorang presiden. Jadi bagi saya, kasus Harun Masiku ini sudah selamat jalan. Kotak Pandora yang diharapkan membuka kasus lain yang lebih besar dari kasus Hasto dan Harun Masiku tertutup sudah. Indikasi sejumlah orang besar yang bakal terseret seperti sosok ibu yang dalam rekaman KPK menyebutkan ada perintah ibu, sepertinya akan terkubur rapat. Kita jangan berharap lagi kasus Harun Masiku ini akan selesai. Jangan berharap lagi Harun Masiku akan tertangkap, atau mungkin dia sudah almarhum. Jangan berharap juga sosok ibu itu akan terungkap. Dan jangan berharap dugaan kasus besar di baliknya akan terbuka. Saya sekarang menjadi pesimis dengan pemerintah saat ini dalam hal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Bagi saya, bukan soal siapa yang mengusulkan. Intinya sebagai Presiden, Prabowo harus paham juga bahwa narapidana korupsi tidak boleh diberikan pengampunan atau amnesti. Novel menyimpulkan, klaim komitmen pemberantasan korupsi yang sering digaungkan Prabowo adalah omong kosong belaka. Saya juga mau menyorot DPR. Bagi saya, DPR memang bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan ketua partai politik. Karena kebijakan dan keberpihakan DPR bukan kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan politik tertentu. Lihat saja, undang-undang atau RUU perampasan aset yang sangat penting untuk menguatkan perlawanan kepada koruptor atau korupsi, malah tidak kunjung dibahas dan disahkan. Tapi malah pengampunan untuk terpidana korupsi dengan cepat disetujui. DPR hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyetujui permintaan Presiden terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini berita duka untuk pemberantasan korupsi. Ini juga berita duka untuk pendukung Prabowo yang percaya Prabowo akan konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Saya termasuk yang merasa bahwa pemberian amnesti atau pengampunan kepada Hasto Kristianto adalah sebuah blunder besar Prabowo. Prabowo yang selama ini menggaung-gaungkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, tapi ternyata menunjukkan keberpihakan politik untuk membela Hasto dengan memberikan pengampunan atas hukumannya. Diketahui Hasto sudah dinyatakan bersalah oleh hakim. Hakim dengan tegas menyatakan sah dan meyakinkan Hasto terlibat dalam kasus penyuapan untuk memuluskan proses PAW Harun Masiku. Pertama, saya harus menggarisbawahi bahwa pemberian amnesti itu tidak boleh untuk dua kasus, yaitu kasus korupsi dan narkoba. Karena korupsi dan narkotika adalah extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Saya juga hanya akan fokus ke pemberian amnesti Hasto. Karena mens rea atau niat jahat Hasto sangat jelas terlihat dalam proses persidangan. Sementara kasus Tom Lembong, secara pribadi saya mendukung Tom Lembong dibebaskan. Karena tidak ditemukan mens rea atau niat jahat Tom Lembong dalam kasus itu. Jadi secara akal sehat masih lebih bisa diterima pemberian abolisi kepada Tom Lembong dibanding amnesti kepada Hasto. Walaupun memang akan lebih baik pengadilan yang harus membebaskan Tom Lembong, bukan lewat abolisi Presiden. Karena abolisi artinya menghentikan proses hukum yang dialami Tom Lembong, bukan pembebasan murni dari sebuah proses hukum yang adil. Kembali ke amnesti Hasto. Bagi saya, Prabowo sedang merusak citranya sendiri dalam hal pemberantasan korupsi. Prabowo awalnya sudah dikenal dengan semangat anti korupsinya dengan sejumlah pidato yang berapi-api untuk menangkap semua koruptor. Tapi anehnya, malah Prabowo memberikan dukungan kepada seorang terpidana korupsi dengan memberikan pengampunan atau amnesti.
Dengan kebijakan amnesti ini, Prabowo juga secara tidak sadar merusak kepercayaan 58% rakyat Indonesia yang memilihnya, yang mendukung pemberantasan korupsi. Karena rakyat menaruh harapan besar kepada Prabowo untuk proses semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu. Perlu dicatat, Hasto masuk kategori koruptor karena suap dalam Undang-Undang Tipikor itu bagian dari korupsi, dan pemberi dan penerima suap masuk dalam kategori koruptor juga. Di satu sisi, amnesti Hasto ini juga menunjukkan terang-terangan intervensi politik dari Prabowo. Karena Prabowo sebagai presiden adalah jabatan politik. Amnesti adalah keputusan politik, bukan keputusan hukum. Prabowo juga dengan tidak sadar, atau mungkin sadar, sedang melakukan pelemahan kepada KPK. Karena KPK sudah bersusah payah menghadirkan bukti dan saksi yang terang menyatakan keterlibatan Hasto, yang membantu Harun Masiku dan turut terlibat dalam penyuapan. Semangat awal bahwa KPK akan bangkit sepertinya malah mendapatkan pelemahan. Dan pelemahan itu datang dari seorang presiden. Jadi bagi saya, kasus Harun Masiku ini sudah selamat jalan. Kotak Pandora yang diharapkan membuka kasus lain yang lebih besar dari kasus Hasto dan Harun Masiku tertutup sudah. Indikasi sejumlah orang besar yang bakal terseret seperti sosok ibu yang dalam rekaman KPK menyebutkan ada perintah ibu, sepertinya akan terkubur rapat. Kita jangan berharap lagi kasus Harun Masiku ini akan selesai. Jangan berharap lagi Harun Masiku akan tertangkap. Atau mungkin dia sudah almarhum. Jangan berharap juga sosok ibu itu akan terungkap. Dan jangan berharap dugaan kasus besar di baliknya akan terbuka. Saya sekarang menjadi pesimis dengan pemerintah saat ini dalam hal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Saya juga mau menyorot secara khusus Menteri Hukum Supratman Andi Agats. Karena dia seperti menelan ludahnya sendiri. Dia pernah menegaskan soal kriteria narapidana yang akan menerima amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo. Salah satunya menurut dia adalah amnesti tidak boleh diberikan kepada narapidana korupsi dan pengedar narkotika. Tapi anehnya dalam konferensi pers dia mengatakan dia yang mengusulkan kepada Presiden agar Hasto menerima amnesti. Padahal Hasto adalah narapidana korupsi karena dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Namun bagi saya, bukan soal siapa yang mengusulkan. Intinya sebagai presiden, Prabowo harus paham juga bahwa narapidana korupsi tidak boleh diberikan pengampunan atau amnesti. Dalam hal ini, saya setuju dengan Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK. Novel adalah salah satu yang mengkritik keras soal pemberian amnesti dan abolisi ini. Novel mengaku prihatin dan kecewa karena amnesti dan abolisi digunakan untuk perkara tindak pidana korupsi. Novel mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan yang serius dan merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan negara. Menurut dia, ketika penyelesaian kasus korupsi dilakukan secara politis, maka akan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan. Terlebih, amnesti dan abolisi tersebut diberikan di tengah praktek korupsi yang semakin parah dan KPK sedang dilumpuhkan. Menurutnya, Presiden dan DPR harus memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas, sehingga memberikan penguatan kepada KPK, bukan justru menyelesaikan perkara korupsi secara politis dan KPK dilemahkan. Soal kasus Tom Lembong, Novel memandang seharusnya pengadilan menjatuhkan putusan bebas, lantaran tidak ditemukan fakta perbuatan dan bukti yang layak. Namun untuk kasus Hasto, menurutnya merupakan rangkaian perbuatan dari beberapa kejahatan yang dilakukan, bahkan melibatkan beberapa orang, baik yang sudah dihukum maupun yang sedang dalam pelarian atau buron, yaitu Harun Masiku. Novel juga menyayangkan, Presiden dan DPR bukan mendorong agar perkara besar yang diduga terjadi sebelum kejahatan suap dilakukan diungkap. Malah Hasto diberikan pengampunan. Karena ada dugaan kuat, proses PAW Harun Masiku itu karena utang budi pimpinan PD Perjuangan. Diduga Harun Masiku membantu salah satu petinggi PD Perjuangan dalam kasus besar yang lain. Novel menyimpulkan, klaim komitmen pemberantasan korupsi yang sering digaungkan Prabowo adalah omong kosong belaka. Saya 1000% setuju dengan Novel Baswedan. Saya juga mau menyorot DPR. Bagi saya, DPR memang bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan ketua partai politik. Karena kebijakan dan keberpihakan DPR bukan kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan politik tertentu. Lihat saja, undang-undang atau RUU perampasan aset yang sangat penting untuk menguatkan perlawanan kepada koruptor atau korupsi, malah tidak kunjung dibahas dan disahkan. Tapi malah pengampunan untuk terpidana korupsi dengan cepat disetujui.
DPR hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyetujui permintaan Presiden terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Jadi bagi saya, Prabowo sedang melakukan blunder besar. Saya secara pribadi menjadi pesimis terkait niat dan komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden. Semuanya hanya untuk kepentingan politik. Kalau alasan untuk menciptakan persatuan untuk perayaan 17 Agustus seperti yang dikatakan Menteri Hukum, maka lebih hancur sudah. Semua pejabat lakukan saja korupsi karena saat jelang HUT RI pasti ada peluang dapat pengampunan Presiden. Semua kader partai politik juga giatkan aja korupsi. Karena demi alasan persatuan, agar tidak ada partai yang jadi oposisi, pasti akan diberikan pengampunan dari Presiden. Terima kasih. Salam kontra narasi.